Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Satuan Bahasa. Dan sebelum kita menjelaskan materinya, perkenalkan dulu nama-nama dari kelompok kami. Saya Anissa Ulfanurizana dengan NIM 220404684. Perkenalkan, nama saya Aswar Julio Atmaja, NIM 22040466081. Perkenalkan, nama saya Masayu Modina Madrid dengan NIM 22040466079. Sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 5, yaitu kesatuan bahasa. Apa itu kesatuan bahasa? Bahasa terwujud dari satuan-satuan kebahasaan atau linguistic language yang terbagi menjadi 10, yaitu kata, kalimat, frasa, klausa, wacana, paragraf, fonem, morfem, silabel, dan fona. Lanjut, apa itu fonem? Fonem adalah bunyi-bunyian yang terdapat pada kesatuan bahasa atau bunyi bahasa yang menyebabkan perbedaan arti. Penulisan fonem harus terdapat grafem. Grafem adalah tanda kurung atau biasanya pasar yang ditulis dengan grafem P tanda kurung, A tanda kurung, S tanda kurung, A tanda kurung, dan R tanda kurung. Kemudian apa itu kata? Kata adalah susunan dari huruf-huruf yang mempunyai sebuah arti. Kata terbagi menjadi 7 kelas. Yang pertama, kata nomina atau kata benda, dan kata verba, kata kerja, kata adjektiva, kata sifat, dan adverb, kata keterangan, dan pronomina, kata ganti, numeralia, kata bilangan, dan kata tugas atau partikel. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian klausa dan pengertian frasa. Pengertian klausa adalah gabungan dua kata atau lebih yang terdiri dari subjek dan predikat. Umumnya, klausa akan dilengkapi dengan objek, keterangan, dan pelengkap. Klausa sekilas memang mirip dengan kalimat, akan tetapi yang membedakan antara klausa dan kalimat adalah klausa tidak dibubuhi tanda baca dan juga tidak memiliki intonasi akhir ketika dibacai. Unsur dari klausa sendiri terbagi menjadi dua, yakni unsur inti dan unsur non-inti. Unsur inti terdiri dari subjek dan predikat, sedangkan unsur non-inti adalah objek dan pelengkap, serta keterangan unsur pada klausa terbagi menjadi dua, yakni unsur inti dan unsur non-inti. Unsur inti terdiri dari subjek dan predikat, sedangkan unsur non-inti adalah objek, pelengkap, serta keterangan. Melansir dari laman Yoxinau ID, frasa adalah satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat saja. Sederhananya, yaitu frasa adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih, namun tidak bisa membentuk kalimat sempurna karena tidak memiliki predikat. Dalam satu kalimat, frasa berkedudukan sebagai fungsi sintaksis. Dan fungsi sintaksis ini lebih dikenal dengan subjek, predikat, objek, komplement atau pelengkap, dan keterangan. Misalnya, dalam sebuah kalimat yang terdiri dari SPO atau subjek, predikat, dan objek, frasa dapat mengisi kalimat tersebut dengan fungsi sebagai subjek, predikat, atau objek. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kalimat,
pengertian paragraf, dan pengertian wacana. Nah, yang pertama ada pengertian kalimat. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat itu? Jadi, kalimat secara umum adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik berbentuk lisan maupun tulisan. Nah, biasanya disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Lalu, kalimat itu memiliki unsur-unsur pembentuk, yaitu yang pertama ada subjek. Nah, subjek ini berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Pada umumnya, subjek terbentuk dari kata benda dan biasanya terletak di awal kalimat. Lalu yang kedua ada predikat. Nah, predikat ini berfungsi menerangkan yang sedang dilakukan objek pada kalimat. Letak predikat berada di antara subjek dan objek. Nah, biasanya menggunakan kata sifat ataupun kata kerja. Lalu yang ketiga ada objek. Nah, pada umumnya objek itu diisi oleh kelas kata nomina, frasa nomina, ataupun klausa. Terus yang selanjutnya ada keterangan. Nah, keterangan ini biasanya diisi oleh frasa, kata, atau kalimat. Lalu kalimat itu memiliki beberapa jenis. Nah, yang pertama itu ada jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa, dan yang kedua jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya, dan yang ketiga ada jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Lalu yang pertama itu kan ada jenis berdasarkan jumlah klausa. Itu terdiri dari kalimat tunggal, kalimat bersusun, dan kalimat majemuk. Lalu yang kedua ada jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Itu terdiri dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Lalu yang ketiga ada jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Terdiri dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Lalu selanjutnya ada pengertian paragraf. Apa sih yang dimaksud paragraf itu? Nah, teman-teman, biasanya kita menyebut paragraf itu dengan alenia. Ya, paragraf itu adalah gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, kegunaan paragraf itu untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan utama yang berbeda. Paragraf itu untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan utama yang berbeda. Paragraf itu mempunyai beberapa jenis, yaitu yang pertama ada berdasarkan teknik pemaparannya. Lalu yang kedua ada berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, yang berdasarkan teknik pemaparannya ini terdiri dari paragraf naratif, paragraf deskriptif, paragraf ekspositoris, dan paragraf argumentatif. Lalu yang kedua berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, ini biasanya terdiri dari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Oke, jadi yang selanjutnya ada pengertian wacana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wacana itu? Wacana itu adalah kesatuan makna antar komponen bahasa di dalam suatu struktur bahasa yang terkait dengan konteks. Nah, wacana memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada wacana lisan dan yang kedua ada wacana prosa. Nah, yang wacana lisan ini biasanya terbentuk dalam proses komunikasi dengan tuturan yang menghasilkan kalimat yang tersusun. Pembentukan wacana lisan ini hanya dapat terjadi melalui komunikasi antara dua pihak. Nah, masing-masing ialah pihak penutur dan mitra tuturnya. Lalu yang wacana prosa. Nah, wacana prosa ini merupakan salah satu jenis wacana yang ditinjau dari penggunaan, pemaparan, dan tujuannya. Mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 5. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.